stop, jangan nonton video ini kalau tidak ingin foto atau image AI yang dibuat dari website AI diterima di Adobe Stock. Kalau tertarik, nonton video ini sampai habis ya, jangan di skip-skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya, dengan Mas Blogger. Jadi pada video ini, kali ini saya akan menjelaskan tentang syarat foto atau ilustrasi yang dibuat dari website AI supaya diterima di Microstock seperti Adobe Stock. Mengapa saya bilang Adobe Stock? Karena antara website Microstock yang lain kayak Dreamstime itu bisa berbeda dengan Adobe Stock. Cuman saya ambil contoh untuk Adobe Stock dulu ya teman-teman. Di sini saya sudah mengakses artikelnya, sudah masuk ke Adobe Stock-nya. Ini alamatnya helps adobe.com translate. Ini saya pakai translate nih biar non bisa memudahkan. Ini saya pakai bahasa Inggris. Sekarang saya ubah ke ini saja ya, biar mudah menjelaskannya. Jadi di Adobe Stock itu mereka sudah menerima namanya AI image atau foto yang dibuat atau ilustrasi desain yang dibuat dari AI ya teman-teman. Teman itu ada syaratnya, jadi nggak cuma asal buat AI aja lalu diupload. Itu tidak seperti itu ya teman. Mereka juga menentukan ada persyaratannya. Pertama, ini pastikan kita memiliki hak yang sesuai untuk mengirimkan. Jadi maksudnya di sini kita tidak boleh misalnya mengambil hasil generate AI foto orang lain itu mengaku atas milik kita gitu loh. Nah misalnya contoh ini hasil generate saya. Coba kita ke depan ya. Ini hasil generate image yang saya buat dari Leonardo AI. Kita buat ke depan dulu ya. Nah misalnya teman-teman misalnya mengaku-ngaku ini ada buatan teman-teman comot, kemudian teman-teman upload di situs Adobe Stock. Nah itu tidak boleh teman-teman, karena di sini kita harus memastikan bahwa foto atau image yang kita buat itu benar-benar kita memiliki izinnya, atau dalam arti kita memiliki izin untuk tujuan komersil. Nah, untungnya di Leonardo AI ini saya sudah mempelajarinya, dan semua image yang kita generate, baik itu yang dari lisensi free ataupun yang berbayar, itu kita bisa untuk tujuan komersil. Itu enaknya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pakai generate image yang berbeda selain saya, misalnya Blue Willow atau Midjourney ataupun yang lainnya, itu pastikan lo baca peraturannya, boleh tidak untuk dikomersilkan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, nah kalau misalnya kita tadi ingin mengupload hasil AI generate itu, jadi di sini Adobe Stock menetapkan beberapa peraturan. Pertama, ada ketika kita mengupload itu ada tulisan gini teman. Nah tulisannya dibuat menggunakan alat AI generatif, atau yang bahasa Inggrisnya itu create using generative AI tool. Ini harus dicentang teman-teman. Jadi untuk mengetahui bahwa kalau hasil ilustrasi atau foto yang kita buat tersebut benar-benar istilahnya tuh hasil generate dari website AI, seperti itulah. Kemudian yang kedua, nah kalau misalnya di foto atau di desain tersebut ada orang, ini kan ada orang nih teman-teman, contohnya nih ada orang, kemudian atau ada bangunan atau foto, dan yang dihasilkan itu dari AI, teman-teman juga diharuskan untuk mencentangnya teman-teman. Untuk mencentangnya ini, kenapa harus dicentang? Karena kalau tidak dicentang, teman-teman harus melampirkan yang namanya model release teman-teman. Model release itu ya izin lah. Misalnya kalau kita nggak membuat foto image dari Ben Affleck, ya harus dapat izin Ben Affleck. Tapi dengan mencentang ini berarti kita memperbolehkan istilahnya bahwa foto atau image itu dibuat dengan menggunakan website AI. Tapi ini nggak bisa untuk komersil ya, paling untuk istilahnya tuh foto jenis tertentu saja gitu teman-teman. Kemudian kita diwajibkan memilih jenis kategori atau aset yang sesuai berdasarkan judul dan kata kunci. Nah setelah kita mengupload foto ini tadi, kita harus memilih tipenya itu harus set di ilustrasi gitu teman. Tapi kalau misalnya kita mengambil dalam bentuk tapi kalau misalnya hasil generate foto yang kita buat itu seperti kayak diambil dengan kamera atau menampilkan subjek foto yang foto realistik, maka kita harus menyetingnya sebagai jenis foto ya teman. Cuman kalau misalnya untuk
desain-desain kayak yang kayak gini, ini udah pasti ilustrasi ya teman-teman. Nah misalnya kayak yang mana ya, nah ini kan hampir kayak seperti aslinya ya teman-teman. Jadi ini harus disetting ke foto seperti itu. Lalu nanti teman-teman juga bisa baca ini pelan-pelan di sini juga keterangan yang ada di sini. Kemudian yang keempat teman-teman, persyaratan rilis model dan properti untuk konten AI generatif yang menggambarkan orang. Nah ini seperti saya coba baca dulu ya. Konten apapun yang dibuat dengan website AI yang menggambarkan didasarkan pada masukan untuk menggambarkan orang yang dapat diidentifikasi memerlukan rilis model. Misalnya jika Anda mengunggah foto orang sungguhan sebagai perintah atau menyebutkan nama individu tertentu dalam perintah tersebut. Jika konten AI tidak didasarkan pada orang sungguhan namun secara visual tampak menyerupai seorang, maka Anda harus klik kotak orang dan properti adalah fiksi di portal kontributor untuk menyatakan bahwa orang-orang atau properti tersebut adalah fiksi. Lihat tangkapan layar di atas sebagai contoh. Jika tidak ada orang atau properti yang dapat dikenal dalam gambar, pelepasan tidak diperlukan dan Anda dapat membiarkan kotak orang properti adalah fiktif tidak centang. Maksudnya ini. Nah ini teman-teman, kalau misalnya tadi ada orang, kita centang. Kalau ada bangunan, kita juga harus wajib centang teman-teman, supaya tidak pakai mode release seperti itu. Lalu lakukan upload rilis model untuk aset generatif yang menggambarkan orang sungguhan. Nah ini teman-teman, ternyata diperlukan ya. Upload rilis properti untuk aset, maksudnya dibuat dari website AI yang menggambarkan properti nyata teman-teman. Jadi ini juga seperti itu. Nah konten, maksudnya foto yang dibuat dari website AI tidak dapat dikirimkan ke ilustrasi editorial collection atau IEC yang hanya untuk penggunaan editorial. Pengajuan IEC harus merupakan penggambaran merek yang akurat dengan cara yang autentik, akurat dan tidak dimodifikasi seperti yang dilakukan di dunia fisik nyata. Pengajuan akan ditolak jika ditemukan melanggar kebijakan ini. Jadi kita harus mencentang ini untuk editorial aja teman-teman. Jadi nggak bisa digunakan untuk sebagai ilustratif editorial collection. Jadi kalau misalnya kita buat sendiri, misalnya desain sendiri pakai software Adobe Illustrator gitu, ya kita bisa aja upload ya tanpa harus penggunaannya untuk editorial. Tapi kalau kita buat pakai website AI ya harus kita centang yang namanya penggunaan sebagai untuk editorial saja. Karena kalau kita melanggar ya nanti kebijakan ini, akun kita bisa di-ban, bahkan diblokir akun kita teman-teman, seperti itu. Kemudian mengutamakan kualitas, maksudnya di sini kita juga harus tahu gitu bagaimana sih cara membuat foto atau image yang bagus, yang banyak dicari istilahnya oleh buyer yang ada di Adobe Stock, baik itu dari segi selera, imajinasi maupun trending yang sedang terjadi. Nah contohnya misalnya di bulan Oktober nanti ada, biasanya kalau di barat itu ada namanya Halloween. Nah mungkin teman-teman bisa coba buat ilustrasi desain atau foto yang berhubungan dengan tema-tema itu. Cuman saya nggak menyarankan istilahnya kalau misalnya teman-teman nggak mau buat tentang tema itu, ya terserah teman-teman bisa juga buat untuk misalnya tema yang lain, untuk misalnya logo atau untuk desain baju ataupun yang lainnya teman-teman. Nah gambar AI ini dapat menceritakan kisah baru dengan cara yang kreatif. Ketika alat AI generatif digunakan dengan penuh perhatian dan dengan niat baik, terapkan pengetahuan umum Anda untuk mendekati peluang konten baru dengan alat AI sebagai bagian dari proses kreatif Anda. Untuk inspirasi silakan kunjungi ini. Maksudnya ini kalau kita mau mencari inspirasi ya kayak gini lah. Saya udah ini juga cek juga. Kita bisa cek stok. Ini ada Google artikel-artikel yang terindeks di Adobe. Jadi untuk ini yang sukses lah. Nah bentuk-bentuk generatif yang unik yang diterima kayak AI ya kayak gini, seperti ini video ini seperti ini ya teman-teman. Ini yang sukses sebagai konten-konten di sini sebagai contoh. Retroaktif, kemudian image credit, ini orangnya
high quality stock image, video, vektor, musik track dan modern yang lainnya. Jadi kita juga bisa ya cari tren di sini ya teman, mengecek apa saja yang diperlukan. Lalu balik lagi sini, lakukan 10 tips 100 kami agar gambar jangan disetujui untuk dijual di Adobe. Ini ada caranya. Kemudian periksa kiriman Anda dengan cermat untuk memastikan anatomi konten Anda sesuai dengan tujuan dan relevan. Gunakan website AI untuk menciptakan karya yang memenuhi kebutuhan konten dalam koleksi. Pilih hanya gambar yang memiliki nilai unik pada koleksi. Jangan, ini kita ini diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan tuh gunakan gambar yang haknya bukan milik Anda sebagai parameter untuk perintah website AI kita. Jadi kita nggak boleh mencomot hasil generate orang lain dan mengaku sebagai punya kita. Itu juga nggak boleh teman-teman. Kedua, jelaskan atau gambarkan subjek atau lokasi dengan cara yang menyesatkan pembeli. Misalnya kita bilang kita generate image-nya itu di judulnya itu untuk keperluan sekolah. Ternyata yang teman-teman generate itu nggak ada berhubungan sekolah, ternyata isinya mobil ataupun misalnya mall. Itu kan nggak berhubungan. Itu nggak boleh menyesatkan seperti itu. Atau ketiga, jangan kirimkan beberapa versi dari perintah yang sama atau pengulangan perintah yang serupa. Nah, ini nggak boleh juga nih teman. Misalnya kita kan biasa tuh kan di generate image. Mana ya saya contohnya tadi ya. Ini saya generate image tapi perintahnya sama nih. Contohnya ini misalnya nih. Ini nggak boleh nih teman-teman. Jadi kita harus istilahnya ditweak, apa judulnya, apa desainnya, apa kata kuncinya itu berbeda satu dengan lain. Jangan sampai seragam semua gitu loh. Nah seperti itu dan lain-lain sebagainya. Nah untuk lebih lengkapnya nanti teman-teman bisa cek di Adobe Stock ini persyaratan apa saja yang agar konten atau foto yang dibuat dari website AI ini diterima di website Adobe Stock. Judulnya tuh ya ini ya teman-teman, Generative AI Content, di bagian help adobe.com translate Google ID-nya ini teman. Itu saja teman-teman yang saya berikan. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu di video Mas Blogger berikutnya.